Kamu pikir kamu masih punya banyak waktu, padahal waktu paling mahal yang kamu miliki adalah waktu sekarang. Coba bayangin ini, kamu bangun siang karena semalam scrolling HP sampai jam 2 pagi. Bukan karena kamu kerja, tapi karena kamu kecanduan konten tanpa arah. Begitu bangun, kamu langsung buka TikTok, Instagram, YouTube, scrolling, nonton, ketawa-tawa, baper, iri, lalu capek. Padahal belum ngapa-ngapain. Siangnya, kamu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kan, istirahat juga perlu. Lalu malam datang, dan kamu ulangi lagi, nonton series, buka Netflix, sambil rebahan di kasur. Sampai akhirnya, jam 1 pagi, kamu baru bilang, besok deh gue berubah. Tapi besoknya, itu gak pernah datang. Karena tiap hari, kamu bilang besok. Dan tiba-tiba, umur kamu udah 25, 27, 30, tapi hidup masih di tempat yang sama. Kamu gak sadar bahwa kamu sedang kehilangan masa muda. Bukan karena kecelakaan, tapi karena kamu biarkan waktu lewat tanpa arah. Masa muda itu gak akan pernah datang 2 kali. Tapi banyak orang baru sadar semuanya udah telat. Baru sadar saat teman-temannya udah melangkah jauh. Baru panik, waktu tabungan nol, skill gak berkembang. Dan mental mulai goyah, baru ngerasa ketinggalan saat melihat orang lain udah sampai di titik yang dulu dia juga impikan. Yang lebih menyakitkan dari kegagalan bukan ketika kamu jatuh, tapi ketika kamu sadar kamu nggak pernah benar-benar mencoba. Kamu nggak sadar waktu kamu bocor sedikit demi sedikit lewat notifikasi, lewat distraksi, lewat kalimat-kalimat penenang kayak gak apa-apa kamu rebahan, healing dulu, gue belum nemu passion aja, gue butuh motivasi dulu, nanti aja gue berubah sendiri. Padahal semua itu cuma bentuk lain dari penundaan. Dan penundaan itu gak terlihat bahaya. Sampai akhirnya kamu menyadari waktu gak bisa balik. Jadi pertanyaannya bukan masih ada waktu atau enggak ya. Tapi kalau kamu tahu waktu kamu terbatas, kamu mau ngapain hari ini? Kamu tahu nggak, kalau hidup itu ibarat game, masa muda itu adalah fase tutorial mode. Di sini, kamu bebas salah langkah tanpa langsung game over. Bebas nyoba ini itu, gagal sana sini, dan semua orang masih ngerti. Karena kamu masih belajar. Tapi banyak dari kita nggak pakai waktu belajar itu buat belajar. Kita pakai buat kabur. Kabur dari tanggung jawab, kabur dari tekanan, kabur dari realita. Padahal, justru di masa muda kamu punya waktu yang paling fleksibel. Belum banyak tanggungan, belum punya cicilan, belum harus urus anak, belum dituntut macam-macam. Punya energi yang paling besar. Kalau sekarang kamu udah ngeluh capek mulu, bayangin 10-15 tahun lagi saat badan gak sekuat sekarang. Punya pikiran paling tajam, belajar skill baru, masuk lebih cepat saat muda. Bangun kebiasaan lebih gampang di awal hidup daripada di tengah-tengah. Punya kesempatan nyoba banyak hal. Gagal 1-2 saat muda, masih bisa bangkit. Tapi kalau kamu nggak mulai sama sekali, kamu nggak bakal punya apa-apa buat lanjut. Contohnya kamu umur 23 tahun, tapi masih bingung mau ngapain. Itu wajar. Tapi jangan jadikan kebingungan sebagai alasan buat kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu takut gagal mulai bisnis. Gagal sekarang lebih ringan daripada kamu gagal di umur 40 dengan 2 anak dan memiliki KPR. Kamu belum punya skill apa-apa. Oke, justru itu waktunya belajar. Ada ribuan kelas online, komunitas, mentor, bahkan video gratis yang bisa jadi titik awal. Masalahnya kamu nunggu momen siap. Padahal siap itu bukan ditunggu. Siap itu dibentuk dan kamu gak akan pernah tahu kamu bisa. Kalau kamu gak pernah benar-benar mulai. Masa muda itu ibarat tanah paling subur. Tapi kalau gak ditanami apa-apa, dia akan tetap kosong. Atau lebih buruk, ditumbuhi rumput liar. Hal-hal yang gak penting, yang gak ngebawa kamu kemana-mana. Jadi sebelum kamu kehilangan masa berharga ini, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya lagi gue bangun hari ini? Masa muda memang penuh potensi, tapi juga penuh jebakan pikiran yang kita anggap wajar. Padahal justru itu yang bikin kita mandek, diam, gak kemana-mana. Ada banyak kalimat yang terdengarnya masuk akal, tapi sebenarnya cuma cara halus untuk membenarkan kemalasan. Yang pertama adalah, gue masih punya banyak waktu. Iya, umur kamu mungkin masih 20-an, tapi waktu gak sebanyak yang kamu kira. Kamu pikir masih bisa santai. Padahal, tiap hari yang kamu buang itu nggak bisa diulang.
Dan yang lebih parah, kamu tetap menua meskipun nggak ngapa-ngapain. Kebohongan kedua, gue belum nemu passion. Kita pikir passion itu kayak harta karun yang bisa ditemukan. Padahal passion itu dibentuk lewat proses, lewat coba-coba, lewat gagal dan jatuh. Kalau kamu cuma nunggu, passion nggak akan pernah datang. Kebohongan ketiga, teman-teman gue juga santai kok. Bandingkan diri sama orang lain yang nggak sama-sama ngapain itu bukan pembelaan. Itu jebakan masal. Kalau semua orang diam, kamu berarti kamu harus ikut diam. Karena 5 tahun ke depan, yang kamu lawan bukan mereka, tapi versi diri kamu sendiri. Kebohongan keempat, gue cuma belum termotivasi aja. Motivasi bukan syarat untuk bergerak. Justru momen itu datang setelah kamu mulai bergerak. Kamu nggak bangun pagi karena semangat, tapi karena semangat kamu berhasil bangun pagi. Kebohongan kelima, santai aja dulu. Nikmatin hidup. Nikmatin hidup itu penting. Tapi jangan sampai nikmatin hidup berubah jadi kabur dari hidup. Kalau kamu terus menunda sekarang demi kenyamanan sesaat, nanti kamu akan bayar mahal dengan penyesalan yang panjang. Semua kalimat itu kedengarannya nyaman, tapi kenyamanan sesaat itu bikin kamu kehilangan banyak hal. Kehilangan waktu, potensi, rasa percaya diri, bahkan arah hidup. Dan yang bikin ngeri, semua itu nggak terasa bahaya. Sampai semuanya terlambat. Zaman dulu malas itu kelihatan jelas. Orang yang nggak tidur seharian, nggak mau bantu, nggak kerja, nggak sekolah, langsung kelihatan pemalas. Tapi sekarang beda, kemalasan zaman sekarang jauh lebih pintar. Bukan lagi soal rebahan doang, tapi soal sibuk yang nggak kemana-mana. Kita sibuk, tapi nggak bergerak. Kita scrolling TikTok 3 jam sampai bilang, refresh otak dulu. Kita melihat 6 episode dengan alasan, gue capek, butuh hiburan dulu. Kita main game sampai dini hari, lalu tidur di jam pagi, bangun siang, dan bilang, nanti juga bisa dikejar. Kita bilang healing, padahal kabur dari tanggung jawab yang gak pernah kita selesaikan. Dari luar, hidup kita kelihatan aktif. Scrolling, chatting, main, nonton, klik sana, klik sini. Tapi secara makna, kita stuck di tempat. Gak ada skill baru, gak ada pencapaian, gak ada kemajuan. Cuma capek yang gak jelas asalnya dari mana. Inilah bentuk kemalasan modern. Malas yang gak terlihat diam, tapi juga gak melangkah. Dan yang paling berbahaya, kita merasa sibuk, jadi nggak sadar kalau sebenarnya kita nggak jalan kemana-mana. Ini seperti duduk di treadmill yang nggak jalan kencang. Tapi kalau cuma berdiri di situ, capek, tapi tetap di tempat yang sama. Kenapa ini bahaya? Karena kemalasan yang kamu sadari masih bisa kamu lawan. Tapi kemalasan yang tersamar jadi aktivitas, itu yang bikin kamu terjebak lebih lama. Kamu lelah, tapi nggak produktif. Kamu sibuk, tapi nggak bertumbuh. Kamu juga capek, tapi nggak puas. Dan akhirnya kamu bilang, kenapa sih hidup gue nggak maju-maju? Padahal jawabannya jelas, kamu sibuk di hal yang nggak penting. Kamu kasih energi ke hal yang nggak ngebangun apapun dalam dirimu. Jadi jangan salah, malas zaman sekarang bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi kamu melakukan banyak hal yang nggak bikin kamu tumbuh kemana-mana. Dan kalau kamu nggak sadar dari sekarang, kamu akan terus merasa sibuk tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya sedang kamu kerjakan untuk hidupmu sendiri. Masalah dari rasa malas itu bukan cuma kehilangan waktu, itu baru permukaan. Yang lebih dalam dan lebih berbahaya adalah kamu pelan-pelan kehilangan diri kamu sendiri. Tanpa sadar, tanpa perlawanan. Awal cuma satu tugas yang kamu tunda. Kamu bilang, gue kerjain besok. Besok kamu bilang, nanti aja sore. Sorenya kamu bilang, ini udah malam. Sekalian besok aja lah. Lusa kamu udah lupa. Dan yang kamu bawa bukan cuma tugas yang gak selesai, tapi rasa gagal kecil di kepala kamu. Lama-lama, kamu punya kepercayaan. Kayaknya emang gue itu pemalas. Gue itu nggak bisa konsisten. Emang susah banget gue berubah. Padahal kamu belum benar-benar mencoba dengan sungguh-sungguh. Kamu terjebak dalam pola tunda, kecewa, menyerah, ulangi lagi. Dan inilah yang disebut efek domino. Satu kemalasan, jadi rasa gagal. Rasa gagal, jadi rasa minder. Rasa minder, jadi rasa takut untuk mulai. Dan akhirnya kamu memilih diam. Dan diam itu terasa aman. Tapi mematikan pelan-pelan. Lalu datang identitas baru. Gue memang nggak bisa. Kamu nggak cuma gagal melakukan sesuatu. Kamu mulai menempelkan kegagalan itu ke identitasmu. Dari gue gagal ngapain. Jadi gue memang orang yang gagal. Dan ini bahaya banget. Karena kalau kamu udah percaya bahwa kamu adalah pemalas, kamu akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan kemalasanmu.
Contoh pikiran yang muncul, ya udahlah, ini udah sifat gue. Temen gue memang lebih rajin, gue beda. Emang gue nggak berbakat apa-apa, gue nggak sanggup konsisten. Padahal masalahnya bukan kemampuan, tapi di pola pikir yang keburu menyerah, kebiasaan kecil yang dibiarkan terus-terusan, sampai membentuk gambaran negatif tentang diri kamu sendiri. Tapi ada kabar baik, malas itu bukan sifat, itu kebiasaan, dan semua kebiasaan bisa diubah, asal kamu sadar dan hadapi. Kamu nggak perlu langsung jadi disiplin 100%, tapi kamu harus mulai melawan narasi palsu yang kamu buat sendiri. Karena kalau nggak, kamu akan tumbuh besar di tubuh orang dewasa, tapi tetap membawa mentalitas bocah yang takut gagal. Jangan biarkan kemalasan yang dulu kecil berubah jadi penjara mental yang terus kamu tinggali bertahun-tahun. Karena semakin lama kamu diam di situ, semakin kamu lupa. Kamu pernah punya harapan, ambisi, dan mimpi besar. Dan sekarang saatnya kamu ambil itu kembali, sedikit demi sedikit. Waktu muda, kamu ngerasa hidup masih panjang. Kamu pikir masih bisa santai. Kamu bisa nikmatin dulu. Masih bisa bilang, nanti aja gue masih muda kok. Tapi yang nggak kamu sadari, waktu tetap berjalan. Dan dia nggak peduli kamu siap atau belum. Hidup nggak akan menunggu kamu berubah. Tiba-tiba, kamu udah 25 tahun. Temanmu udah kerja di luar kota. Ada yang udah menikah, ada yang udah punya rumah, ada yang sibuk urus bisnis sendiri. Sementara kamu masih bingung. Gue itu sebenarnya bisa apa sih? Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu lama diam. Saat usia bertambah, beban juga ikut naik. Kamu nggak cuma mikir diri sendiri, orang tua mulai tua, pengeluaran makin banyak, tuntutan sosial makin terasa. Dan kalau kamu belum punya fondasi yang kuat dalam skill, dalam mental, dalam keuangan, kamu akan merasa kalah. Realita ini sering telah disadari. Gue nyesel kenapa gue nggak mulai. Coba aja waktu itu gue ambil kesempatan itu. Harusnya gue nggak terlalu buang-buang waktu. Tapi penyesalan itu nggak merubah apa-apa. Waktu nggak bisa diulang. Dan hidup terus jalan meskipun kamu belum siap. Makanya banyak orang dewasa yang ngerasa kosong. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena masa mudanya habis tanpa arah. Ada dua tipe orang ketika masuk usia matang. Yang pertama, orang yang bersyukur karena pernah disiplin di masa muda. Mereka memanen hasil dari hal kecil yang dulu dibangun. Yang kedua adalah orang yang menyesal karena dulu terlalu banyak menunda. Dan sekarang mereka harus bekerja keras 2 kali lipat hanya untuk mengejar hidup. Dan ingat, kamu nggak harus tahu semua jawaban sekarang. Tapi kamu harus tahu satu hal. Diam terus-menerus bukan solusi. Kamu nggak harus tahu mau jadi apa. Tapi kamu nggak boleh tetap jadi bukan siapa-siapa. Karena nggak pernah mulai dari mana-mana. Waktu itu adil. Dia kasih kesempatan ke semua orang. Tapi nggak semua orang mau pakai. Kalau kamu nggak mulai sekarang, nanti kamu akan melihat orang-orang di sekelilingmu tumbuh besar. Sementara kamu masih di titik yang sama. Bukan karena kamu nggak mampu. Tapi karena kamu terlalu cepat bahwa nanti masih ada waktu. Kemalasan bukan cuma bikin kamu kehilangan waktu, bukan cuma bikin kamu tertinggal secara skill atau pencapaian, tapi juga pelan-pelan merusak hubunganmu dengan diri kamu sendiri. Kamu mulai merasa minder, kamu lihat temanmu naik jabatan, lanjut S2, buka usaha, udah mau nikah, beli rumah. Sementara kamu masih scroll TikTok di kasur yang sama, dengan mimpi yang sama, dan gak tahu harus mulai dari mana. Muncul rasa kecil di dada. Gue jauh banget dari mereka. Gue kayaknya udah ketinggalan segalanya. Kamu mulai menghindar dari orang-orang sukses. Bukan karena benci, tapi karena malu. Malu karena ngerasa nggak selevel. Malu karena kamu tahu kamu belum melakukan apa-apa. Akhirnya kamu menjauh dari obrolan yang membangun, dari komunitas yang sehat, dari peluang yang justru bisa bantu kamu bangkit. Lalu kamu mulai menarik diri. Kamu bilang ke diri sendiri, gue introvert, gue lagi pengen sendiri dulu. Padahal, kamu cuma lagi bersembunyi dari rasa gagal. Semakin kamu menghindar, semakin kamu percaya bahwa kamu nggak mampu. Lalu muncul fase paling bahaya, mulai membenci diri sendiri. Bukan karena orang lain meremehkanmu, tapi karena kamu nggak bangga sama diri kamu sendiri. Kamu nggak suka bercermin, kamu nggak nyaman ditanya kabar dan kesibukan. Kamu mulai ragu, gue masih bisa berubah nggak sih? Dan rasa benci itu tumbuh, diam-diam, masuk dan menusuk. Padahal yang kamu butuhin bukan motivasi, tapi arah. Kamu nggak butuh tepuk tangan orang lain. Kamu cuma butuh satu alasan buat bangun dan mulai ngerjain sesuatu buat kamu sendiri. Karena semakin lama kamu diam, semakin dalam kamu tenggelam dalam pikiran negatif yang kamu bangun sendiri. Jangan biarkan diam berubah jadi luka batin. Jangan biarkan rasa minder
berubah jadi identitas. Dan jangan biarkan rasa gagal berubah jadi kebencian terhadap diri sendiri. Kamu bukan gagal, kamu cuma belum mulai dengan sungguh-sungguh dan belum konsisten cukup lama untuk melihat hasilnya. Tapi kamu masih bisa, asal kamu mau coba sekali lagi untuk dirimu sendiri. Kamu nggak butuh hidup yang langsung sempurna. Kamu cuma butuh mulai melangkah, walaupun itu kecil. Karena pola hidup kamu sekarang bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan pilihan kecil yang kamu ulang setiap hari. Mulai dari yang bisa kamu kontrol, matikan HP 1 jam lebih awal, bangun 15 menit lebih pagi, tulis satu hal yang ingin kamu selesaikan hari ini, lakukan satu hal, nggak usah banyak, tapi tuntas. Lakukan itu selama 7 hari, lalu 30 hari. Dan lihat siapa diri kamu di hari ke-31. Karena perubahan besar datang bukan dari motivasi besar, tapi dari disiplin kecil yang kamu ulang terus. Kamu bangun percaya diri bukan karena percaya, tapi karena kamu buktikan ke diri sendiri bahwa kamu bisa. Walaupun itu pelan, kalau kamu dengar ini dan merasa tersentuh, kalau kamu ngerasa gue banget, kalau kamu merasa malu tapi juga ingin bangkit, itu bukan berarti kamu lemah. Itu justru tanda kamu masih hidup, masih sadar, masih peduli, dan yang lebih penting, masih punya harapan. Orang yang benar-benar hilang adalah orang yang udah nggak peduli lagi. Tapi kamu masih di sini, masih membaca, masih bertanya, masih pengen berubah, dan itu cukup untuk memulai. Kamu masih muda, kamu masih punya waktu. Tapi jangan tunggu semuanya sempurna, karena waktu nggak nunggu kamu siap. Mulai dari mana aja, langkah kecil apapun, selama kamu ulangi, akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jangan terus jadi penonton dalam hidup kamu sendiri. Ambil lagi kendali, mulai lagi dari sekarang. Kalau kamu merasa konten ini menyadarkan kamu, jangan simpen sendiri. Oke, sudah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu merasa konten ini menyadarkan kamu, jangan simpen sendiri. Klik like, share ke teman kamu yang juga lagi berjuang, dan subscribe biar kamu nggak jalan sendiri di proses ini. Kita tumbuh bareng, kita juga bangkit pelan-pelan. Dan ingat, kita sadarin, jalanin, dan kita menangin.